Aspal Jerez baru saja menjadi saksi bisu dari sesuatu yang seharusnya mustahil bagi seorang pendatang baru. Bayangkan, di tengah deru mesin prototipe yang memekakan telinga, ada satu nama yang membuat para mekanik tim pabrikan Eropa terdiam sambil menatap layar monitor. Veda Ega Pratama. Bocah ajaib asal Indonesia ini bukan cuma sekedar lewat di lintasan, dia sedang mengirimkan pesan peringatan ke seluruh pedok Moto3. Apakah kita sedang melihat lahirnya legenda baru, atau ini hanya keberuntungan pemula? Jangan salah, apa yang terjadi di Jerez selama 2 hari terakhir bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah pengumuman perang. Bos-bos tim besar mulai gelisah, dan media Spanyol mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya remaja ini yang berani mengusik dominasi pembalap tuan rumah? Kita akan bedah rahasia di balik waktu putaran yang bikin geger ini, karena kejutan sebenarnya baru saja dimulai dari tikungan terakhir Jerez yang legendaris. Jerez adalah penghakiman. Sirkuit Jerez bukan sekedar lintasan balap, ini adalah universitas bagi para gladiator MotoGP. Jika Anda tidak cepat di sini, Anda tidak akan pernah cepat dimanapun. Selama 2 hari tes privat, Veda Pratama dilemparkan ke dalam kandang singa. Tanpa sorotan kamera utama, tanpa dukungan penonton, hanya ada dia, motornya, dan jam digital yang tidak pernah berbohong. Tes ini krusial karena ini adalah kali pertama Veda benar-benar diuji dengan standar kelas dunia jelang transisi besar ke Moto3 2026. Fokusnya bukan hanya mencari top speed, tapi bagaimana menjaga konsistensi di setiap sektor. Banyak yang mengira Veda akan butuh waktu berbulan-bulan untuk sinkron dengan karakter sirkuit yang teknis ini, tapi kenyataannya, dia langsung memangkas waktu di luar ekspektasi para ahli. Ini adalah momen di mana bakat mentah bertemu dengan teknologi tinggi, dan hasilnya benar-benar membakar adrenalin siapapun yang melihat datanya secara langsung. Dari jalanan ke prototipe murni, melompat ke motor Moto3 adalah sebuah lonjakan yang bisa menghancurkan mental pembalap yang lemah. Ini bukan motor sport yang Anda lihat di jalan raya. Ini adalah mesin prototipe yang sangat ringan, sangat kaku, dan sangat tidak memaafkan kesalahan sekecil apapun. Namun, Veda Pratama menunjukkan adaptasi yang hampir tidak masuk akal. Instingnya dalam merasakan ban depan adalah sesuatu yang jarang terlihat pada pembalap seusianya. Dia tidak bertarung melawan motornya, dia berdansa dengannya. Para pengamat mencatat bagaimana Veda mengubah gaya balapnya hanya dalam hitungan jam, dari gaya yang lebih konservatif menjadi agresif ala pembalap Moto3 papan atas. Transisi ini sangat penting karena di tahun 2026 persaingan akan jauh lebih brutal. Jika dia bisa secepat ini sekarang, bayangkan apa yang akan dia lakukan saat musim balap benar-benar dimulai. Ini bukan lagi soal belajar, ini soal penguasaan medan yang absolut. Penguasa tikungan tajam. Mari kita bicara fakta dan data. Di sektor kedua dan ketiga Jerez, yang dikenal karena rangkaian tikungan cepat yang menguji keberanian, Veda Pratama mencatatkan angka yang membuat alis para kepala kru terangkat. Dia tidak ragu untuk melakukan late braking, masuk ke tikungan dengan kecepatan yang seharusnya membuatnya melebar, tapi anehnya, dia tetap berada di garis balap yang sempurna. Rahasianya, kontrol gas yang sangat halus namun presisi. Veda seolah tahu persis di mana titik batas antara traksi maksimal dan kecelakaan fatal. Di sektor terakhir, menuju lintasan lurus, akselerasinya sangat bersih, menandakan bahwa dia memahami cara mengalirkan tenaga motor dengan efisien. Penguasaan sektor-sektor sulit ini membuktikan bahwa Veda memiliki kecerdasan balap di atas rata-rata. Dia bukan cuma pembalap yang modal nekat, tapi dia adalah pembalap pemikir yang tahu cara mengeksploitasi setiap jengkal aspal Jerez. Rumor yang mulai memanas. Di balik tirai pitbox, suasana mulai memanas. Rumor yang beredar di antara jurnalis MotoGP Spanyol menyebutkan bahwa beberapa tim satelit papan atas mulai melirik data telemetri Veda dengan rasa tidak percaya. Bocah ini punya sesuatu yang berbeda, bisik salah satu mekanik veteran di padak. Ada ketegangan yang tidak terucapkan. Bagi pembalap Eropa, melihat pembalap Asia tampil dominan di sirkuit kandang mereka adalah ancaman serius bagi karir mereka. Veda tidak hanya membawa kecepatan, dia membawa tekanan mental bagi lawan-lawannya. Belum ada konfirmasi resmi mengenai kontrak jangka panjang yang lebih besar, tapi aroma kesepakatan besar di balik layar mulai tercium. Setiap kali Veda masuk kembali ke garasi setelah sesi tes, kerumunan kecil fotografer dan pengamat mulai berkumpul. Mereka tahu, mereka sedang memotret masa depan, dan itu membuat peta persaingan Moto3 2026 menjadi sangat sulit diprediksi sejak sekarang. Jangan tertipu dengan senyum tenangnya di depan kamera. Di balik helmnya, Veda Pratama adalah seorang pejuang yang sedang ditempa oleh tekanan yang luar biasa. Menjadi harapan tunggal dari negara sebesar Indonesia dengan basis penggemar MotoGP terbesar di dunia bukanlah beban yang ringan. Namun, di Jerez, Veda menunjukkan ketenangan seorang veteran.
Saat suhu lintasan naik dan ban mulai kehilangan daya cengkram, fisiknya tetap stabil. Program latihan keras yang dia jalani selama setahun terakhir mulai membuahkan hasil. Dia tidak terlihat kelelahan, bahkan setelah puluhan putaran intens. Ketahanan mentalnya diuji saat dia melakukan simulasi balap. Dia tetap tenang meskipun beberapa kali hampir kehilangan kendali motor. Inilah karakter yang dicari oleh tim-tim pabrikan, pembalap yang tidak hancur di bawah tekanan, melainkan justru semakin tajam saat situasi menjadi sulit. Rahasia setelan motor. Ada yang janggal di garasi Veda, dalam artian yang positif. Kabarnya, tim teknis mencoba beberapa eksperimen ekstrim pada setup suspensi depan untuk mengakomodasi gaya pengereman Veda yang sangat dalam. Dan hasilnya luar biasa. Veda mampu membuat motornya menikung lebih cepat dibandingkan pembalap lain yang menggunakan spesifikasi mesin yang sama. Pilihan ban juga menjadi kunci. Veda sangat vokal memberikan masukan kepada mekanik tentang bagaimana ban belakang bereaksi saat keluar tikungan. Komunikasi teknis seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh pembalap dengan jam terbang tinggi. Keberaniannya untuk meminta perubahan teknis yang spesifik menunjukkan bahwa dia bukan sekadar penunggang, tapi dia adalah pengembang. Jika sinergi antara Veda dan motornya sudah mencapai level ini di masa tes, maka motor Moto3 2026 miliknya nanti akan menjadi senjata yang sangat mematikan. Jalan menuju elit. Tes Jerez 2 hari ini sebenarnya adalah audisi besar untuk panggung dunia 2026. Setiap detik yang dipangkas oleh Veda adalah investasi untuk posisi grid yang lebih baik. Pihak manajemen dan sponsor, termasuk dukungan besar dari Astra Honda, melihat ini sebagai bukti valid bahwa investasi mereka tidak sia-sia. Veda sedang dipersiapkan untuk tidak hanya menjadi peserta, tapi menjadi penantang gelar juara dunia. Ambisi ini terlihat jelas dari cara dia mendekati setiap putaran. Tidak ada putaran yang terbuang percuma. Dia sedang membangun portofolio yang akan membuatnya sulit diabaikan oleh Dorna maupun pihak penyelenggara MotoGP. Rencana besarnya sudah jelas, mendominasi seri Asia, menaklukkan sirkuit Eropa, dan akhirnya menancapkan bendera merah putih di puncak podium tertinggi Moto3 secara reguler. Dan Jerez adalah fondasi pertama dari bangunan ambisi yang sangat megah ini. Jalur cepat. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pengalaman Veda di Red Bull Rookies Cup telah memberinya mentalitas bunuh atau terbunuh di lintasan. Di ajang tersebut, semua motor sama, yang membedakan hanyalah nyali dan teknik. Membawa mentalitas itu ke tes Moto3 di Jerez memberikan Veda keunggulan psikologis. Dia terbiasa bertarung sikut-menyikut di setiap tikungan. Jadi saat dia berkendara sendirian di tes privat, dia merasa memiliki ruang yang sangat luas untuk bermanuver. Para pelatih balap di Eropa mulai mencatat namanya dalam daftar pendek pembalap yang harus diwaspadai. Veda menggunakan setiap pelajaran dari Rookies Cup untuk menyempurnakan racing line-nya di Jerez. Hubungannya dengan para mentor balap kelas dunia semakin solid, memberikan dia akses ke rahasia-rahasia kecil yang hanya diketahui oleh mereka yang pernah juara dunia. Jalur cepat menuju sukses sudah terbuka, dan Veda sedang berlari di atasnya dengan kecepatan penuh. Kebangkitan Asia. Kesimpulannya sederhana namun menggetarkan. Apa yang kita lihat dari Veda Pratama di Jerez adalah awal dari pergeseran kekuatan di kelas ringan MotoGP. Jika tren performa ini berlanjut, Moto3 2026 tidak akan lagi didominasi oleh nama-nama Spanyol atau Italia saja. Ada kekuatan baru dari timur yang siap mengacak-acak tatanan lama. Veda memiliki kombinasi langka antara kecepatan murni, kecerdasan teknis, dan ketenangan mental. Ini bukan lagi soal apakah dia bisa bersaing, tapi kapan dia akan mulai memenangkan balapan. Apakah ini awal dari kebangkitan total tim Asia di kancah dunia? Satu yang pasti, pedok Moto3 sekarang sudah tidak bisa lagi memandang sebelah mata. Rahasia Veda sudah terbongkar di aspal Jerez, dan sekarang dunia hanya tinggal menunggu waktu sampai bendera merah putih berkibar di podium tertinggi. Bersiaplah, karena badai dari Indonesia ini baru saja dimulai.